Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya dan juga channel iCare Kota Bontang. Jadi hari ini Kota Bontang sedang kedatangan tamu dari iCare Kabupaten Berau. Jadi di sini sekarang kita akan melaksanakan sesi tanya jawab oleh salah satu dari tim iCare Kota Bontang dan juga iCare Kabupaten Kota Berau. Jadi langsung saja kita panggil bintang tamunya. Yang pertama ada Bu Rita dari iCare Kota Bontang. Pada beliau silakan masuk dulu. Alhamdulillah. Ibu, apa kabar Bu? Baik. Jadi Bu Rita ini adalah salah satu anggota dari iCare Kota Bontang. Kalau boleh tahu, jabatan di iCare Kota Bontang apa? Saya sebagai programmer. Jadi beliau adalah programmer dari iCare Kota Bontang. Jadi beliaulah yang mengatur jalannya program-program yang ada di iCare Kota Bontang. Kemudian kita lanjut ke bintang tamu kedua. Ada Pak Yusrianto dari iCare Kabupaten Berau. Silakan masuk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi kalau boleh tahu jabatan Bapak di iCare Berau? Saat ini diamanahkan untuk memimpin iCare Kabupaten Berau. Masya Allah. Subhanallah, ini amanahnya. Masya Allah. Jadi, nah ini apa? Bagaimana sih iCare Kota Berau di sana Pak kegiatannya? Iya, jadi iCare Kabupaten Berau itu udah jalan sekitar 11 bulan. 11 bulan. iCare Kabupaten Berau itu mencoba untuk bagaimana mampu berkontribusi untuk orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tapi saya banyak sekali yang jalan. Kan mungkin teman-teman juga nih nanya apa sih iCare itu? Soalnya iCare ini sudah berjalan lumayan lama, tapi masih banyak teman-teman yang belum tahu mungkin iCare itu apa, bisa dijelaskan Pak iCare? Jadi iCare ini adalah lembaga kemanusiaan yang sudah secara nasional sudah ada hampir di setiap daerah. Di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia sudah ada iCare. Apalagi di Kalimantan Timur sudah hampir semua kabupaten ada iCare, termasuk di Kabupaten Berau dan Bontang. Jadi kemunculan iCare ini yang sebenarnya baru secara usia lembaga baru sekali sekitar 1 tahunan, tapi mencoba untuk mendobrak bagaimana betul-betul dirasakan oleh masyarakat secara umum dimanapun berada. Jadi lembaga kemanusiaan ini mencoba terus-menerus untuk melakukan kegiatan kebaikan. Jadi itu teman-teman, jadi iCare itu lembaga sosial Pak ya, disebut lembaga sosial. Sosial kemanusiaan. Lembaga sosial kemanusiaan di mana lembaga yang membantu masyarakat di Indonesia lebih tepatnya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera seperti itu Pak ya. Kalau boleh tahu bergabung di iCare sudah berapa lama Pak? Iya, jadi sesuai dengan umur iCare di Kabupaten Berau 11 bulan. Jadi dari awal dibentuknya iCare di Kabupaten Berau ada 11 bulan diamanahkan untuk jadi mendampingi teman-teman yang ada di Berau, dan alhamdulillah sudah sekitar hampir 5.000 orang yang kita coba untuk berikan teman kebaikan di sana. Jadi kalau bisa bilang Bapak ini sebagai proper aktif di iCare Berau ya, sebagai pendirinya lah. Untuk Bu Dita sendiri kalau boleh tahu Bu, sudah berapa lama di iCare Bontang? Sekitar 8 bulan. 8 bulan. Kalau boleh tahu program apa saja yang sudah berjalan di iCare Kota Bontang? Alhamdulillah sejauh ini kami sudah menjalankan 8 program. Program kalau boleh tahu apa saja Bu? Jumat Berkah, program hijrah yaitu salah satunya Alhamdulillah, tangkap bencana, lingkungan, pendidikan, pemberdayaan, kesehatan, dan juga yakin budaya dari Bapak. Banyak sekali. Kalau saat ini yang paling aktif program yang sering dilaksanakan ini apa kalau boleh tahu? Jumat Berkah yang yakin budaya juga tanggap bencana. Ada berapa banyak sih relawan iCare aktif di Kota Bontang ini Bu? Banyak sekitar Kalau untuk Pak Yusri sendiri di iCare Berau ini program apa saja Pak yang aktif berjalan? Ya, jadi sebenarnya kalau iCare ini memang secara nasional ada 5 program. Misalnya tadi sudah disebutkan dengan Bu Dita, bahwa yang pertama ada namanya program pendidikan. Pendidikan itu cakupannya lumayan banyak tergantung kebutuhan masing-masing cabang. Contohnya misalnya Bu pendidikan meliputi beasiswa. Jadi anak-anak yang sekolah dan butuh bantuan kita maka kita support dengan beasiswa. Caranya gimana? Banyak sekali cara, karena di Bontang dan di Berau itu banyak sekali orang baik yang akan bantu anak kita. Kemudian juga termasuk pendidikan pesantren, bagaimana
memasukkan anak-anak yatim ke pesantren biar bisa dibina untuk menjadi bekal dan banyak program yang lain. Untuk pendidikan itu Pak, apakah ada persyaratan yang diminta atau cukup mendaftarkan diri saja bagaimana? Kalau Pro sendiri cukup unik sebenarnya. Jadi kita kerjasama dengan sekolah. Artinya kita datangi ke sekolah, kita punya program ini, program apa? Cadangan pendidikan. Jadi cadangan ini kita berikan ke sekolah, bagi ke setiap siswa-siswa nabung seikhlasnya. Sebulan kemudian kita akan mengumpulkan beberapa juta dan kemudian itu kita jadikan beasiswa kepada anak-anak di sekolah tersebut yang membutuhkan kita. Luar biasa buat Aiker Bro ya. Jadi mereka punya program yang istilahnya sangat membantu masyarakat di Kota Berau. Kemudian kita lanjut. Saat ini kan saat ini program apa yang paling aktif di Kota Berau? Ya, jadi program di Kabupaten Berau hampir semua bagi anak pendidikan. Kemudian kita juga ada untuk terbandai jadi para asatid, para ustadz yang mungkin membutuhkan support kita untuk bagaimana dia aktif dakwah di kampung-kampung, maka kita support. Kemudian kita juga punya program hijrah yang tadi disampaikan Bu Dita terkait hapus tato, dan ini yang cukup dahsyat karena kita sudah keliling ke Kaltim dan Kaltara, hampir semua daerah di Kaltim dan Kaltara sudah kita sentuh untuk melaksanakan hapus tato. Kurang lebih sekitar 3.600 orang yang sudah kita laksanakan untuk menghapus tato. Relawan aktif yang ada di Aiker Bro ada berapa orang? Jadi alhamdulillah kalau konsep di Berau itu udah settle lah, artinya udah kantor. Jadi teman-teman yang aktif termasuk staf di dalamnya itu ada sekitar 8 orang. Jadi Aiker ini teman-teman suatu lembaga yang betul-betul terstruktur, memiliki sebuah ketua, memiliki sekretaris, dan memiliki bagan-bagan di bawahnya yang mengatur jalannya Aiker tersebut. Kemudian dari Pak Yusri sendiri sebutkan program hapus tatonya sudah keliling mana-mana Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu kota mana saja yang sudah dikunjungi? Ya, jadi untuk hapus tato ini kan sudah berjalan sekitar 5 bulan. Untuk di Bontang sendiri kita sudah keempat kali ini untuk treatment hapus tato, dan tadi saya lihat pesertanya itu sudah banyak sekali perubahan. Ada tatonya sudah dia mulai tidak terlihat karena sudah terhapus. Kemudian daerah-daerah Samarinda, kemudian Putih, kemudian Balikpapan, Pasir, Berau tentunya. Kemudian kita juga pernah ke Kaltara, seluruh wilayah Tarakan, Gunungan, bukan Malino dan Kantete. Tapi intinya sebenarnya satu untuk hapus tato ini. Artinya kita ngajakin nih seluruh masyarakat Bontang, rekan-rekan Bontang, bahwa hapus tato ini harus benar-benar disupport. Nah, kita keliling ini bukan berdasarkan ingin menyelesaikan, tapi bagaimana masyarakat Bontang termotivasi untuk bagaimana Aiker Bontang punya alat, kemudian dia menyelesaikan tugas kita yang sudah diberikan. Buat Bu Dita sendiri nih dari Aiker Kota Bontang, tanggapan Ibu terhadap kegiatan yang dilaksanakan Aiker Berau di Kota Bontang nih apa sih? Sangat luar biasa, memotivasi kami untuk menarik peserta juga untuk berhijrah. Karena kebanyakan anak-anak di sini mereka tidak sadar tato dan bagaimana cara menghapusnya. Mereka kebanyakan menggunakan cara yang tidak benar, sehat. Jadi kami menghimbau mereka untuk melakukan cara yang lebih benar dan lebih sehat. Jadi buat teman-teman yang nonton, jangan pernah mencoba tato, Pak ya. Tato itu juga suratnya ada diterima bisa-bisa. Ya, jadi tato itu ada 3 hal yang mungkin orang yang belum bertato dan mungkin kepingin bertato. Yang pertama, ingat nih, buat tato itu sakit. Jadi hapusnya juga sakit. Ya, yang kedua, buat tato itu mudah, tapi nanti kalau udah nyesal hapusnya yang susah. Kemudian yang ketiga itu buat tato itu murah, ya. Bisa jadi ketika duduk nih nongkrong-nongkrong sama teman, mabuk, tiba-tiba bangun ya udah ada tatonya, atau mungkin nggak sadar ada tatonya, atau dalam kondisi tidak mabuk, atau mungkin ingin senang-senang dengan tato, maka sekali lagi kami ingatkan bahwa sakit dan mahal ketika menghapus. Jadi buat teman-teman hati-hati juga dalam bergaul. Dari lingkungan sekitar bisa mempengaruhi teman-teman semua. Sakit, hapus tato itu sakit, sudah sakit, mahal. Udah sebanding sama pada saat penatoannya, prosesnya pun lama berulang-ulang dan bisa sekali hapus. Kemudian dari program hapus tato ini Pak,
kan sudah keliling kemana-mana nih. Apa sih tujuannya sampai mau melaksanakan kegiatan hapus tato ini sampai keliling kota? Karena kan itu kan memakan biaya yang cukup banyak tuh. Jadi niat ingin melakukan kegiatan hapus tato itu muncul ketika sekitar 4 tahun yang lalu ketika melihat program ini di Jakarta, bahwa ada sekelompok pemuda yang dia peduli dengan teman-teman yang bertato, yang selama ini jasnya tentang tato itu buruk, tapi mereka justru berpikir bagaimana teman-teman yang bertato ini bisa hijrah. Maka dibentuklah kelompok kecil itu untuk melakukan laser hapus tato. Nah, ini yang memotivasi kita, dan alhamdulillah baru kemarin sekitar 6 bulan yang lalu dapat kesempatan itu untuk disilaturahimi teman-teman yang dari Jakarta untuk hapus tato. Kemudian kita laksanakan, dan Masya Allah di hari pertama itu ada sekitar 600 peserta di Berau untuk melakukan treatment hapus tato. Dan di sini yang muncul ide bagaimana Kabupaten Berau punya alat dan manfaat untuk sculpting dan alat. Akhirnya alhamdulillah kita banyak disupport, kita banyak dibantu, bisa beli alat lasernya, kemudian kita gunakan untuk keliling. Dan motivasinya apa? Tadi dikatakan ini kan capek, kemudian makan biaya. Kita terkadang netesin air mata kalau ada orang tua datang, kemudian dia bilang netes air matanya, udah lama nih kepingin hapus tato, khawatir sholatnya nggak diterima, anak jadi nakal gara-gara ini, maka kami ingin hapus. Alhamdulillah ada iCare menghapus tato kami. Atau sebaliknya ada ibu-ibu datang, kemudian dia katakan, saya nggak mau anak saya nakal kayak saya bertato, kemudian melukis tangannya dan sebagainya. Maka itu yang mengundang semangat kami untuk harus dampingin sampai tuntas. Luar biasa sekali iCare ini. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke Bu Dita. Untuk Bontang Bu, kedepannya bagaimana Bu? Apakah akan merencanakan membeli alat hapus tato atau bagaimana kedepannya? Dari awal kami sudah merencanakan. Rencana kami, keinginan kami bisa realisasi. Kalau di Bontang sendiri Bu, terakhir kali mengadakan program hapus tato itu kapan Bu? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Kalau boleh tahu pesertanya ada berapa banyak Bu? Waktu itu? Kemarin sampai 200 lebih. Jadi Ini kami batasi karena baru memasuki new normal dari COVID-19. Jadi sebetulnya teman-teman dari masyarakat Kota Bontang sendiri nih memiliki antusias yang luar biasa ya untuk menghapus tatonya. Mereka berkeinginan besar untuk berhijrah ke jalan yang lebih benar. Masya Allah. Jadi makanya ini yang perlu teman-teman sadari terkait treatment hapus tato ini adalah ada 3 cara di dalam dunia medis yang dibenarkan dalam menghapus tato. Yang pertama adalah pengangkatan jaringan. Itu dipotong daerah tatonya kemudian diangkat, dan itu merusak kulit, berbekas, berlubang. Yang kedua dengan cara seperti diamplas, yang digosok kemudian akan terkelupas, dan itu tidak menghabiskan tato biasanya dan juga merusak kulit. Nah, yang ketiga dengan cara laser yang kita gunakan ini, dan inilah yang paling banyak diminati di dalam dunia kesehatan. Ini paling banyak diminati dan paling mahal. Kenapa? Tapi harus sabar. Iya, benar. Dan memang ilmunya harus sabar karena tidak bisa sekali laser langsung hilang. Beberapa selebriti termasuk Nikita Mirzani itu dia harus treatment 5 kali laser, kemudian baru hilang. Dengan sekali treatment dia harus bayar 30 juta. Bayangin. Nah, untuk akhir kita persembahkan hanya untuk perawatan alat. Maka luar biasa. Kalau yang pengangkatan jaringan nih, saya dengarin agak ngeri nih Pak. Pengangkatan jaringan itu seperti apa Pak? Iya. Jadi gini, tato itu dia di bawah kulit di atas daging. Posisi tato. Jadi ketika ditembakkan dia di bawah kulit di atas daging. Makanya dengan menggunakan PK, kapur, setrika itu akan merusak kulit tapi tidak menghilangkan tato. Nah, kalau di dunia medis dia potong sampai tinta itu berada di mana, kemudian diangkat. Nah, berbekas biasanya akan diambil jaringan kulit yang lain seperti paha, ditambah. Yang penting jangan pakai kulit sapi. Jangan dong. Berbekas. Jadi itu teman-teman, ngeri sekali kalau kalian melakukan tato pada saat menghapusnya itu merusak jaringan kulit kalian. Jadi jangan pernah mencoba tato. Jangan. Karena sakitnya bukan main. Ya, sebagian teman-teman kita, rekan-rekan kita biasanya juga yang muda itu mengatakan tato ini seni. Oke, saat ini kita berpikir bahwa itu seni. Tapi suatu saat ketika kita sudah berkeluarga, punya anak, maka kita akan malu untuk mempersembahkan ini kepada anak kita. Maka jangan coba-coba untuk bertato. Anggapan saya juga seperti itu. Tato itu seni, tapi ternyata membawa dampak yang negatif. Kemudian ini Pak, selama ini kegiatan iCare dari Berau ini dananya mengandalkan dari mana sih Pak? Apakah ada dana dari pemerintah atau dari
instansi tertentu. Iya. Jadi artinya kenapa saya katakan iCare Kabupaten sudah cukup mandiri, karena kita bagaimana donatur-donatur itu terpancing atau tertarik untuk betul-betul nih ingin menyerahkan donasinya ke iCare, karena mereka paham bahwa ketika saya menyumbang ke iCare, dana yang saya sumbangkan itu betul-betul manfaat. Jadi program yang paling unggul di Kabupaten Boro itu kita udah nyiapin ribuan tabung celengan yang kita bagikan ke orang-orang yang setiap terserah dia ngisi berapa. Tapi yang saya ingin sampaikan ini dahsyatnya celengan ini adalah bahwa ketika orang ngisi 2.000 sehari saja, sebulan itu sudah 60.000 satu celengan. Kalau 1.000 celengan artinya sudah ada 60 juta. 60 juta itu udah bisa bantu banyak orang. Jadi mulai berawal dari 2.000 saja dimasukkan celengan terus-menerus bisa membantu orang-orang banyak. Pelajar saja bisa 2.000 sehari, ketika dia jajan 10.000 sehari, dia sisihkan 2.000 rupiah saja, maka udah banyak manfaat. Kemudian nih, apakah dari kedua iCare ini, iCare Kota Bontang dan iCare Bro memiliki rencana program yang dimana bisa menghasilkan untuk pemasukan dana untuk setiap kegiatan berikutnya? Apakah ada Pak rencana programnya? Jadi gini, kalau di Berau itu saya kira gini, jadi kita udah punya target nih, minimal dalam sebulan kita harus bisa dapat pendapatan 50 juta misalnya minimalnya. Nah, 50 juta itu maka kita akan bagi 70% misalnya kita akan salurkan untuk orang-orang yang memang butuh support kita. Misalnya kita sekarang udah mengirim hampir puluhan pasien itu dirujuk, dan itu kita dampingi secara total sampai selesai. Kemudian beasiswa yang terus jalan, kemudian juga kegiatan bantuan duafa anak yatim kita terus backup. Nah, maka kita punya target 70% itu. Kemudian yang 30%-nya adalah bagaimana juga harus mensejahterakan orang-orang di iCare. Karena jangan sampai kita bantu orang tapi kita nggak bantu diri kita. Iya. Nah, ini yang harus Itu dipikir. jangan sampai kalau kita membantu orang tapi kita sendiri masih kesusahan. Benar ya. Artinya itu 30% biasanya kita pakai untuk haknya teman-teman di iCare dan juga untuk operasional. Untuk Bontang sendiri bagaimana Bu? Kurang lebih seperti itu. Sama. Iya. Jadi sekali lagi kami ajaklah seluruh untuk masyarakat Kalimantan Timur, apalagi Bontang, yuk bantu iCare untuk membantu saudara-saudara kita. Ya, biasa sekali ternyata di Bontang ini juga masih banyak orang-orang yang butuh uluran tangan kita. Anak yatim, anak duafa, orang yang sakit. Saya tadi singgah nih di rumah singgah Kalimantan Timur. Oh iya, Samarinda Pak. Samping rumah sakit itu ada beberapa pasien Bontang yang bahkan kesian mereka udah divonis sama dokter nggak bisa dirawat di AWS dan harus dibawa ke Surabaya. Jadi mereka berpikir bagaimana nih kami bisa ini. Maka Bismillah, mudah-mudahan iCare bisa jadi jembatan untuk orang-orang baik yang ada di Bontang. Jadi buat teman-teman semua, nanti nomor rekening buat donasi akan disertakan di video ini ya. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa sisihkan sedikit rezeki kalian untuk teman-teman kita yang membutuhkan di luar sana. Karena masih banyak teman-teman di luar sana yang istilahnya kurang beruntung daripada kita, yang masih kesusahan dalam mencari makan, tidak memiliki tempat tinggal, atau bahkan untuk biaya pengobatan diri sendiri saja tidak mampu, hingga dirinya dibiarkan saya begitu saja tidak terawat. Jadi buat teman-teman semua, ayo kita bantu kita bantu saudara-saudara kita di luar sana. Ya, karena memang ini perlu dipahami bahwa kan hakikatnya yang kita punya, harta yang kita punya itu 3 yang sampai ke tenggorokan kita: bakso, nasi goreng, ayam, gami, itu sampai di tenggorokan nikmatnya. Tapi keluarnya juga berupa kotoran. Iya. Kemudian yang kedua yang kita pakai nih, bajunya yang keren, kemudian celananya yang keren atau jilbabnya yang cantik, hanya itu. Tapi yang ketiga ini yang terpenting, yang kita sedekahkan, nanti akan kita dapat di akhirat. Maka jangan ragu-ragu untuk nyerahin ke iCare. Selanjutnya nih Pak, pernah nggak sih selama kegiatan iCare ada yang datang meminta bantuan nih, tapi di iCare tersebut lagi krisis dana, itu apakah pernah Pak? Ya, jadi alhamdulillah kalau untuk di iCare bagaimana, dan saat ini hampir tiap hari orang datang ke iCare untuk meminta support atau minta bantuan berupa macam-macam. Ada yang memang tidak mampu untuk makan sehari-hari, ada yang bukan sakit dan lain sebagainya. Maka kami saat ini berpikir bagaimana ada kas yang bisa mensupport mereka. Maka kita selalu setiakan kas buat saudara-saudara kita yang memang urgent. Contoh
Misalnya kemarin di Kabupaten Berau ada satu anak kembar yang dia harus diberikan oleh orang tuanya air gula dengan air beras karena sudah tidak mampu membeli susu. Maka bagaimana tim kemanusiaan itu hadir di situ? Dan tentunya pasti juga di Bontang banyak yang seperti ini. Maka sekali lagi kami ngajak seluruh masyarakat Bontang, ayo support iCare. Support terus iCare. Jangan biarkan iCare cari dana sendiri Ya, Pak ya. jangan biarkan iCare sendiri untuk bantu orang. Tapi bagaimana nanti nama masyarakat Berau tercatat, masyarakat Bontang maksudnya tercatat di iCare untuk melakukan kebaikan. Jadi iCare Bontang sendiri alhamdulillah kedatangan relawan ini Pak pada saat COVID kemarin Bu ya. Ya, jadi kita semua relawan iCare Bontang ini datangnya pada saat COVID melaksanakan kegiatan desinfektan penyemprotan disinfektan dan juga pembagian hand sanitizer. Jadi yang selama ini masyarakat pikir bahwa hari ini generasi sekolah, generasi pelajar atau kampus adalah generasi corona, maka sudah terbantahkan bahwa hadirnya pelajar dan mahasiswa untuk hadir di tengah masyarakat bagaimana memberantas COVID-19. Ini sudah sekitar setengah jam kita berbincang-bincang. Kita mungkin akan lanjut. Kita akan lanjut kegiatan-kegiatan berikutnya. Kita akan lihat kegiatan hapus tato. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya Bapak, Ibu. Terima kasih banyak terima kasih atas motivasi-motivasi yang telah diberikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman di luar sana yang memiliki jiwa sosial tinggi bisa membantu saudara-saudara kita dan juga termotivasi untuk bergabung di iCare tentunya. Itu saja mungkin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih buat Bapak, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jangan lupa buat teman-teman semua subscribe channel saya Rafli Zaki dan juga channel iCare Kota Bontang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.